Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Brilian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas siapakah yang berwenang melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia citra janji atau wan prestasi. Akhir-akhir ini marak kegiatan debt collector yang melakukan eksekusi jaminan fidusia di jalan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, ada juga dengan cara bujuk rayu sehingga dia bisa mengambil objek jaminan fidusia itu secara melawan hukum. Kita lihat saja kejadian baru-baru ini. Tim Macan Polresta Jambi itu menangkap dua orang debt collector berinisial R dan D, di mana mereka melakukan penggelapan terhadap objek jaminan fidusia sehingga terhadap mereka ini dikenakan penggelapan 372 KUHP. Dan juga kita lihat di Jakarta ada Serda Nur Hadi juga dipaksa oleh debt collector saat ingin membantu masyarakat, membawa masyarakat dalam keadaan sakit ke rumah sakit, sehingga di pintu tol dicegat oleh kawanan debt collector sehingga membuat murka Mabes Polri dan Mabes TNI Cilandak, sehingga 11 orang debt collector digelendang ke Mabes Polri. Kemudian dari itu juga ada kejadian di Sumatera Selatan, di Icon Mall Palembang, terjadi juga bahkan terhadap anggota kepolisian. Nah, jadi tindakan dari debt collector ini sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga ada beberapa dari masyarakat bertanya kepada kita baik melalui komen di YouTube, bahkan ada yang melalui WA dan telepon. Sesungguhnya apakah kolektor ini boleh melakukan penyitaan, atau apakah perbuatan yang dilakukan oleh debt collector ini melakukan perbuatan melawan hukum? Jadi siapakah sesungguhnya yang berwenang melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia citra janji atau wan prestasi? Namun sebelum kita membahas video ini lebih dalam, terutama tentang eksekusi jaminan fidusia, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan jangan lupa bagi sahabat literatur hukum untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru dari channel literatur hukum. Namun sebelum itu kita lihat dulu ya, pijakan undang-undang fidusia ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Nah, di sana menyatakan fidusia adalah pengalihan pengalihan kepemilikan suatu benda kepada pihak lain dengan atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan kepemilikannya tersebut masih berada di tangan pemilik barang. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia ini juga mengatur tentang eksekusi tersebut di pasal 30 beserta penjelasannya. Di pasal 30 dibunyikan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia saat dilakukan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia diduga citra janji atau wan prestasi. Namun di penjelasan di dalam pasal 30 tersebut, penerima fidusia berhak untuk mengambil barang yang menjadi jamin fidusia apabila pemberi fidusia citra janji atau wan prestasi, jika diperlukan bisa meminta bantuan kepada pihak yang berwenang. Nah, di sini tidak dijelaskan juga siapa pihak yang berwenang ini, gitu kan. Jadi dia menyatakan eksekusi, namun bisa kita sirat ya, bisa kita ambil intisarinya dari pasal tersebut bahwa penerima fidusia itu bisa mengeksekusi sendiri jaminan fidusia kalau berdasarkan pasal 30 dan penjelasannya. Nah, sekarang itu sudah tidak berlaku lagi karena pasal tersebut sudah dicabut oleh keputusan MK
nomor 18 garis miring PUU garis miring 17 garis miring 2019. Di sana menyatakan eksekusi jaminan fidusia harus melalui pengadilan dengan menetapkan apakah pemberi fidusia itu cedera janji atau tidak. Nah, jadi apapun alasannya tetap melalui pengadilan. Nah, kemudian oleh beberapa pihak yang mewakili kepentingan debit kolektor mengajukan judicial review kembali, yaitu pada tahun 2019, sehingga keluarlah keputusan nomor 2. Nah, keputusan nomor 2 garis miring PUU garis miring 19 garis miring 2021 ini memang menolak keseluruhan uji materi yang dilakukan oleh terkait pasal 15 UU JF terkait penyitaan jaminan fidusia. Ini ditolak seluruhnya yang diajukan. Hanya di dalam pertimbangan menyatakan bahwa debit kolektor boleh menerima barang dari si pemberi fidusia apabila pemberi fidusia mengakui adanya wan prestasi dan mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan barang tersebut. Nah, ini harus digarisbawahi, secara sukarela si pemberi fidusia ini menyadari, ya sudahlah karena saya tidak terbayar, kemudian ya karena saya tidak mau ribet, ya saya serahkanlah, ambillah kepada debit kolektor, boleh. Tapi apabila menggunakan melakukan pelanggaran pidana, ya mungkin dengan bujuk rayu, tipu muslihat, sehingga delik pasal 378 masuk, ya itu pidana. Apalagi dia menggunakan ancaman kekerasan atau menggunakan kekerasan itu sendiri, bisa juga dikenakan dengan pasal 365, bisa juga dengan 362, tergantung situasional di lapangan saat kejadian yang melakukan penarikan oleh debit kolektor tersebut. Nah, kemudian ini ada kejadian yang dilakukan oleh Pak Sutri, ya, pasangan suami istri, yaitu Johannes Lee Halim dan istrinya itu dilaporkan ke polisi karena saat mau melakukan eksekusi tidak memberikan barang jaminan fidusia dan menyembunyikan, sehingga dituduh penggelapan. Nah, pasangan Pak Sutri ini, Johannes Lim dan istrinya ini mengajukan judicial review terhadap pasal 30 UU JF Undang-Undang Jaminan Fidusia tahun 1999 kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga sebagian permohonannya dikabulkan, terutama parsa pasal 30 dan penjelasannya tersebut, di mana dikatakan bahwa untuk yang berwenang melakukan eksekusi jaminan fidusia, yaitu dalam hal membantu penerima fidusia untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, itu hanyalah pengadilan, sepanjang tidak dimaknai lain. Artinya di sini yang berwenang melakukan penyitaan itu hanyalah pengadilan. Jadi sekali lagi saya review, ya, bahwa yang berwenang melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cedera janji atau wan prestasi dan tidak mengakui cedera janji dan wan prestasi tersebut, sehingga yang berwenang melakukan eksekusi tersebut adalah pengadilan negeri. Jadi jurusita pengadilan negeri dipertanggungjawabkan oleh kepala pengadilan negeri, ya tentu dengan mekanisme yang berlaku, ya sebagaimana layaknya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi tetap mengikut jalur itu, tidak boleh lari daripada itu. Juga bukan polisi yang melakukan penyitaan jaminan fidusia. Polisi ini yang melakukan penyitaan, dia tetap izin dari ketua pengadilan, tapi untuk perkara yang sudah dilaporkan sehingga ditetapkan itu adalah barang bukti, maka pihak penyidik boleh melakukan penyitaan atas dasar wewenangnya untuk melakukan penyidikan. Jadi juga bukan jaksa, apalagi yang namanya debit kolektor, itu jauh sekali, tidak ada haknya sama sekali. Jadi saya tegaskan sekali lagi, yang berwenang melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 71 garis miring PUU strip 19 garis miring 2021 adalah pengadilan negeri di wilayah setempat. Jadi tidak ada yang namanya kolektor, mau dia pakai bujuk, mau pakai rayu, tapi apabila pemberi fidusia ini secara sukarela menyerahkan, ya mau dengan debit kolektor, mau dengan pengacaranya, mau mungkin langsung ke perusahaan pembiayaan, juga no problem, karena mereka sukarela menyadari, oh sudah saya ini cedera janji, saya sudah tidak mampu lagi melanjutkan, maka dia menyerahkan. Jadi secara sukarela.
Itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian, ya, dapat saya sampaikan bahwa yang berwenang melakukan penyitaan jaminan fidusia itu adalah pengadilan negeri wilayah di mana pemberi jaminan fidusia itu berada. Nah, kemudian apabila dari sahabat saya, mungkin senior-senior atau junior saya yang ingin mengkoreksi video saya, silakan dimuatkan di dalam kolom komentar, nanti akan saya jawab. Juga bagi sahabat-sahabat literatur hukum sekalian, baik Anda sebagai korban debit kolektor atau Anda sebagai debit kolektor sendiri, silakan tuang di dalam kolom komentar, akan saya jawab satu persatu. Dan apabila Anda ingin mengontak kita, ya silakan datang ke kantor kita. Kita siap untuk berdiskusi demi kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.